Tatapan pasal yang keempat, saya akan baca mulai ayat 1. Ini sebuah ratapan. Itu meratap. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Kalau kita melihat firman ini, siapa yang Tuhan maksudkan? Batu-batu suci terbuang di pojok tiap jalan. Emas murni itu berubah, kadarnya turun. Siapa mereka? Ayat 2 menjelaskan. Siapa mereka itu? Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah. Kalau bahasa Jawa ini kereweng, nggak ada harganya. Buatan tangan tukang periuk. Saudara, biarlah visi hati Tuhan ini kita tangkap dalam kehidupan kita. Ternyata itulah anak-anak di sekitar kita. Keadaan anak-anak Papua sungguh seperti ini. Kita lihat sendiri bagaimana orang-orang tua hanya taunya beranak-beranak saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak-anak itu kemana. Gereja pun tidak bertanggung jawab. Kita lihat keadaan itu. Papua makin lama makin rusak. Generasi Ibon enggak habis-habis malah bertambah. Anak kecil-kecil sudah menghirup apa itu lem itu untuk mabuk. Ada lem itu, Ibon itu, mereka menghirup itu. Terus kemabukan luar biasa. Nah, ini keadaan. Ayat 3 itu mengagetkan sekali. Begitu rupa kerusakan di tanah ini. Sampai waktu itu Tuhan berkata, serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Namun, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Saudara, saya kaget dapat pernyataan ini. Dan inilah salah satu ayat yang mendorong saya waktu itu saya berdiri melihat keadaan Papua ini. Begitu mengerikan. Kenapa? Sampai Tuhan membandingkan manusia dengan serigala. Kita tahu bahwa ada dua macam binatang buas. Satu binatang buas, satu binatang sadis. Singa, harimau itu binatang buas. Tapi serigala itu binatang sadis. Bedanya sadis dengan buas. Kalau kita pernah lihat film-film tentang binatang-binatang itu di TV. Binatang buas itu ya singa, harimau, buaya. Coba lihat. Kalau mereka nerekam mangsanya, langsung mana yang diterkam? Yang pernah lihat film itu, mana yang diterkam langsung? Lehernya. Karena langsung mati. Tapi serigala tidak. Mereka kalau dapat mangsa, mereka seksa dulu. Dibiarkan kesakitan mangsanya. Itu makin puas mereka nikmati. Kejam sekali binatang. Tapi Bapak kita membandingkan manusia, ternyata lebih kejam dari serigala. Serigala begitu sadis pun bisa sayang anaknya, bisa natai anaknya. Tapi kita membuang anak-anak itu. Nah, ini yang Tuhan cari. Maka itu mengapa sekolah ini fakta sendiri. Aneh. SMA di kampung seperti ini, yang fasilitasnya masih nol, pinjam gedung SMP. Kok bisa orang pada ingin sekolah di sini? Berarti ada sesuatu yang mereka temukan tidak ada tempat lain. Maka itu para guru, para pendidik, perjuangan kalian untuk Tuhan akan perhitungkan betul-betul. Ini luar biasa. Pelayanan yang kalian kerjakan ini mengembalikan emas yang luar biasa itu, yang sudah berubah jadi belanga tanah, itu kembali jadi emas lagi, katakan amin. Dengan memungut mereka. Maka itu percayalah, bukan kita yang perlu, Tuhan yang perlu untuk menolong anak-anak itu. Gedung asrama itu pasti Tuhan sediakan. Gedung sekolah.
Jangan takut tantangan. Memang secara logika kok aneh Pemda ini, kabupaten ini. Mereka yang dorong kita untuk buat SMA Kristen. Baru berjalan belum sebulan, mereka sudah buat SMA negeri. Jangan sibuk masalah itu. Pelayanan tetap beda. Mereka boleh buat sekolah negeri. Maaf, kita tahu, kalau nggak dengan hati menjadi guru, nggak akan tahan di sini. Maka itu kerjakan bagian kita. Percayalah, anak-anak itu memerlukan sentuhan kasih. Anak-anak nggak cuma perlu guru yang bisa ngajar, iya atau tidak. Mereka perlu sentuhan kasih. Dan hanya kasih Yesus dalam kehidupan kita yang bisa menyentuh mereka. Nah, ini yang kita perlu pulihkan. 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Bukan karena nggak ada yang memberi minum susu, tidak. Ini haus kasih sayang. Kita lihat sekitar kita, mereka lebih sayang binatangnya daripada anaknya. Anak-anak itu haus kasih sayang. Dan ini yang membedakan pelayanan sudah kerjakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena ada kasih sayang di sini. Maaf kalau saya katakan kalimat ini. Anjing diberi perhatian saja ngerti. Betul enggak? Kalau kita sayang mereka, anjing itu bisa ngerti. Apalagi anak orang, mereka tahu. Senakal-nakal mereka, kalau kita sayang mereka, mereka ngerti. Dan pasti akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Dan itulah yang sudah kerjakan. Ketika mereka menangis sampai kehabisan suara, menangis sampai gak bisa ada air mata, lidah mereka melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Saya begitu kagum pada kalimat. Ada anak-anak minta roti. Roti apa yang mereka minta di sekitar sini? Mereka itu sadar, mereka itu ingin pintar, tahu. Mereka melihat kenapa pendatang-pendatang bisa hebat. Mereka tahu. Maka itu kan jadi sejarah baru. Ada SMA baru dibuka. Ada yang masuk umur 40 lebih. Ini luar biasa ini. Bayangkan. Ini nanti bisa masuk rekor muri ini. SMA yang murid yang umur 40 lebih. 44 tahun yang paling tua ya, murid SMA ini. Wah, ini luar biasa. Ada 3 kepala desa yang sekolah SMA. Nah, ini hebat lagi. Ya, masih dilaporkan ke muri ini. Tidak beri bukti. Nah, kenapa? Karena mereka itu pengen punya roti. Roti bukan roti-roti yang dimakan. Ini roti pendidikan yang mereka nggak punya. Dan saudara memberikan itu pada mereka. Dalam keadaan nggak ada fasilitas seperti ini. Begitu terus kerjakan. Yang di Membramu juga. Pertama kali kita buka sekolah, 120 lebih muridnya. Dari anak kecil sampai orang tua belajar. Satu kelas dulu. Kan mereka nggak pernah tahu sekolah. Supaya mereka sudah lama merindukan sekolah. Mereka minta roti, nggak ada yang memberi. Puji Tuhan, kalian datang, dia bisa memberi. Ini yang kita harus menyadari betapa pelayanan ini sangat dibutuhkan. Kita percaya bahwa Bapak gak akan tinggal diam. Amin. Dia pasti akan bekerja lebih jauh. Tolong bacakan Amsal 20 ayat yang ke-6. Nah, satu saja yang perlu dari kita. Bapak gak cari yang lain-lain lagi. Contoh di Membramu itu gak ada sarjana. Restu kan sarjana juga, restu ya. Sarjana. Mengajar terpaksa. Oke, silakan salah seorang. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang mengaku dirinya baik. Tapi yang Papa cari bukan orang baik, orang yang setia. Siapa bisa mendapatkannya? Orang yang tekun,